Itu uang sudah dilihatkan loh, dilihatkan, tapi tidak bisa saya ambil dilihatkan kayak kotaan. Awal ceritanya yang saya alami dalam hidup saya tentang pesugihan itu terjadi pada tahun 2009, di mana waktu itu perjalanan hidup saya dengan tanggungan, terutama tentang ekonomi, sehingga saya menjalani sesuatu hal yang mungkin dilarang oleh agama. Tapi pada saat itu saya tidak punya pemikiran. Pemikiran saya, satu-satunya jalan yang harus saya jalani, yang harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cara itu. Nah, pada saat itu saya bertemu dengan teman. Saya bercerita tentang masalah yang saya alami, tentang kehidupan hidup saya waktu itu akhirnya saya sampaikan semuanya itu pada teman, dan saya bercerita masalah saya, karena saya waktu itu terlilit utang yang harus saya kembalikan, yang nominalnya mungkin 350 juta. Setelah saya sampaikan keluhan saya sama teman, nah teman memberikan masukan ke saya, penawaran kalau memang mau melakukan hal yang instan, tapi harus memberikan suatu tumbal. Menyarankan untuk berpikir dulu. Setelah saya diberikan masukan sama teman, beberapa hari kemudian saya datang ke rumah teman untuk mengantar ke seorang yang tahu hal-hal tentang pesugihan. Setelah saya sampai ke rumah teman, saya langsung diantar teman menuju ke daerah. Di sana saya ditemukan dengan seorang yang katanya mempunyai ilmu spiritual, yang tahu tentang dunia gaib, yang bisa melantarkan saya untuk bertemu dengan seseorang yang posisinya di daerah Pantura. Sampai di sana saya bertemu dengan seorang yang dikenal oleh teman saya. Itu belum jeruk kunci, itu masih ada lagi nanti. Jadi temannya saya itu punya teman yang juga orang spiritual, tapi beliau mempunyai teman lagi daerah Pantura sebagai juru kunci. Sampai saya di sana, saya bercerita, saya manggilnya Mbah. Mbah, saya datang ke sini karena saya ada perlu, dan saya sudah bercerita sama teman saya tentang permasalahan saya yang sebenarnya saya alami. Teman saya menyampaikan mau minta tolong Mbah, seandainya bisa membantu. Ya, Mbahnya itu meminta saya untuk bercerita tentang masalah yang saya alami, tentang kehidupan yang saya jalani. Saya bercerita sama Mbahnya itu panjang lebar tentang permasalahan saya. Setelah saya bercerita, beliau memberikan masukan ke saya, Mas, jenengan kalau memang betul-betul punya niat
untuk melakukan ritual yang nantinya itu harus mengorbankan anaknya jenengan yang paling disayang. Tapi kalau jenengan tidak siap, lebih baik tidak usah, karena ini berpikirnya itu jenjangnya panjang dan juga harus mengorbankan anak yang paling disayangi. Kalau jenengan betul-betul niat, nanti saya antar. Dan untuk melangkah ke sana tidak harus ada saatnya. Semua juga perlu hari, perlu persiapan, perlu dana untuk membuat sebuah syarat. Yang syarat itu nantinya buat menjalani ritual itu. Ya, sananya untuk syaratnya itu apa saja, Mbak? Beliau menyampaikan untuk masalah syarat itu nanti jenengan serahkan uangnya kepada juru kuncinya di sana, nanti semuanya akan diproses. Dan nanya lagi, itu uangnya kisaran berapa, Mbak? Mungkin untuk ritual itu untuk beli minyak, untuk beli bongsua, untuk beli jajan pasar, pokoknya istilahnya orang Jawa kalau mau ritual itu ada 7 macam. Yang paling mahal minyak sama bonsuanya itu. Bonsua ya, berarti ya itu nanti yang membelikan, yang membelanjakan dari pihak sana. Jadi nanti uang itu diserahkan, ini jenengan nanti bisa boleh pulang terus di sana. Ke sananya, jika andainya uang itu ada, langsung bisa, Mbak. Ya monggo, yang penting jenengan niatnya bagaimana. Kalau jenengan mau melangkah niatnya ragu, yang tidak usah. Kenapa? Nanti setelah jenengan sudah melangkah ke situ, segala sesuatu sudah dipersiapkan, nanti jenengan mundur, sia-sia. Jenengan sudah ngeluarin uang, tidak ada hasil. Apalagi ya mohon maaf, uangnya nanti jenengan pinjam orang spekulasi, ya kan? Tambah beban lagi gitu. Ya, saya minta waktu 1 minggu. 1 minggu untuk berpikir berpikir dan saya mencari uang. Setelah saya berpikir 3 hari, Mas, saya punya teman daerah Sragen, saya punya duit, teman-teman baik sama saya punya uang 7 juta, yang 5 buat Korambe, yang 2 buat pegangan saya, dan saya perlu apa, aku datang sama teman saya, Mas, ke piring lagi dengan membawa uang itu, persyaratannya itu. Akhirnya malam Mas saya berangkat, naik mobil saya. Soalnya mobil itu punyanya mbahnya itu. Saya cuma memberikan bensin, kan dekat Mas, dari ke Pantura kan dekat, paling perjalanan cuma 2 jam. Sudah sampai itu, terus temannya saya ya menyampaikan ke mbahnya itu, mbahnya ngomong sekali lagi, Mas, jadi kan betul-betul sudah niat, sudah siap untuk kehilangan hari ini kan, yang jenengan sayangi. Jadi kalau jenengan sudah siap, saya akan menjembatani kepada juru kuncinya sana, yang nantinya akan melakukan semua persyaratan yang jenengan. Sehingga saya siap. Akhirnya saya dalam mobil pun
di dalam mobil pun saya juga ditanya lagi beliau, yakin mas, dengan siap, dengan ikhlas. Nah, waktu itu beliau menyampaikan kalau memang ritual ini nanti berhasil, permintaannya dengan itu nanti uang itu akan dikirim. Jadi tidak nunggu di sana mas saya. Setelah selesai, persyaratan saya clear, nanti saya ritual nanti pesannya dari pihak juru kunci seperti apa nanti saya dikasih tahu. Ya, sekitar jam 8 malam saya datang sampai ke sana. Sampai sampai ke sana saya ditemukan. Sampai di sana juru kunci menanyakan ke sana, kamu itu piloli kok iso sampai pemikirannya sudah dulu seperti ini. Karena juru kunci itu juga merasa kasihan saya mas. Jadi serta merta juru kunci itu tidak manfaatkan sesuatu hal di saat orang itu susah. Jadi dia mengingatkan saya, ya juru kunci itu tanya seperti itu saya jauh karena saya sudah buntu Pak, sudah buntu untuk melangkah karena saya dikejar-kejar yang harus saya kembalikan. Namanya apa orang sebut Semayan ini, kalau di Semayan ini bisa sih nggak kayak gini Mbah, katanya itu yang saya pikirkan karena bunganya juga daripada saya seperti ini bisa ambil jalan ini. Sampai saya menawarkan Mbah seandainya sama juru kunci itu tumbahnya saya gimana, harus yang di nah pilih siap, nek siap awakmu balik lagi ritual besok. Nah, duit uang yang saya berikan itu mau ditanyakan mau diajarkan ritual untuk besok. Akhirnya saya tidur di sana di rumahnya juru kunci sama teman saya, sama bah temannya yang daerah itu. Nah tidur semalam saya mimpi mas, almarhum ibu saya marah-marah, nggak betul ya, ngomongin sama kok betul gitu. Wong istilahnya utang bukan iso disemayang kok betul membagai anak kok pikir nek sampai kowe nglakoni ngono ini dunia akhirat wong lomo Pak Hero. Saya bangun itu sekitar jam 2 malam terus sudah kuliah saya mas itu amat pikiran sudah itu benar. Ini lagi saya sama mbak saya, mbah mbah saya itu datang nangis itu oleh mungkin di kan di agama di yuk ini nyambut harus saya ini nyawa betul yang mau kayak ngono apa berkah kan jawab sama saya dan gimana mbah ngomongnya aku dan gue rak manut aku terus tidak ngono dan gue bakal gue balik nih awak tadi bangun saya jam 4 saya nggak tidur bayang saya nggak saya nomor 2 ini
itu masih umur 2 tahun, 3 tahun. Bayang, bayang terus ya. Tuh, jam 5 saya bangun, ngomong mengalir itu mantep lah, kan saya cerita saya mimpi seperti ini. Ya mantep, gak apa-apa balik dari badan. Gue pikir osis, saya sudah buat itu. Akhirnya saya tetap mas, akhirnya bahaya itu jam 8 pagi pergi belanja rumah sesuatu halnya itu belanja beli macam-macam semuanya itu beliau yang ya jam 5 sore mas saya berangkat dari rumahnya bayi itu dari kuncinya berangkat ke sebuah tempat ritual itu ada sebuah kayak pendopo kayak rumah yang bukan kayak bukit itu yang buat ritual itu saya dikasih tunjuk dulu mas nanti ya dengan nanti ya dengan buku-buku itu sudah ini kan nanti minyak sama kepala nanti saya biarkan di situ bisa adanya ada sesuatu hal yang mendatangi ah, lari atau pingsan ya wis niat ya wis meh HP rupanya meh HP rupanya meh hayu rupanya meh ini rupanya ya wis buat teman juga sanggup ya tapi aku raiso ngancani awakmu aku maling jaraknya dari sini ke pojok sana agak jauh mas pun itu mau lah mungkin kode ya sepaman kok awakmu gitu mbak itu masuk ke bubuk itu mas meji itu dari jam 9 sampai jam 12 tidak bawa visi sudah ada syaratnya untuk jam 12 mbak itu keluar mas dengan siap-siap aktivitas sudah dimulai mas saya sudah berinteraksi dengan orang di dunia lain itu ya sosoknya itu menerima penawaran itu dan juga persyaratan ya saya masuk yang anehnya mas yang tadinya anginnya nggak ada anginnya itu kayak angin hujan angin gitu mas tapi nggak ada cuma anginnya kemudian dan ombaknya itu udah kayak ini mas kata badai itu sudah ada pertanda itu saya ngerasain semedi silos itu dengan oh apa yang juru kunjung sampaikan kayak ada suatu apa mantra yang harus saya ucapkan dalam hati. Nah, jam 1 malam mas datang sosoknya datang mendekati saya. Tapi sosoknya itu orangnya separuh manusia, separuh bermahkota. Ya, ya banyak
bisa bahasa Jawa. Intinya kalau memang sudah siap kontraknya kita bayang dulu ya, buat kayak ikatan batin mas. Di situ saya mulai kendu mas, mulai kendu. Tapi di sisi lain pada saat itu penawarannya menggiurkan mas. Pada saat itu saya 10 miliar, 10 miliar. Tuh, itu uang sudah dilihatkan loh mas, dilihatkan. Tapi tidak bisa saya ambil dilihatkan kayak kotaan. Padahal di situ waktu tidak ada apa-apa loh. Lihat mas, kayak kain putih gitu. Sudah modelnya kayaknya nenek juga di timpang itu mas. Itu sudah ada tertulis saja ya, dengan kode itu ya, yang sosok itu bilang, bilang mbaknya tahu saya keluar, mbaknya sudah jalan memilih, sudah dikasih kode sama sosok itu. Mbaknya itu ngomong, iki kontrakmu 99% gaji 1% apa mbak, 1% nomor duit, tapi nomor murah nih gini. Nah terus wis engko kowe galio nek ana wong koruno terkait duit, berarti gaji terkait ora duit nanti si nomor kan aku mas, terkait tas mengenai duit yang wis pokoknya mbah numpak apa mbah apa itu sosoknya wong itu, sosok yang jendela. Nah jendela mas, setelah saya ritual itu mas, kan sebetulnya nggak ngomong jam berapa datangnya, nggak ngerti kan, saya nggak tahu, pokoknya ditunggu aja. Adalah mas, setelah saya dari Pantura itu balik ngantar ngantar ke ibu dulu kan, ke temanku yang itu saya balik mas, itu saya pulang itu jam 7 pagi mas, saya pulang pesannya dari saya pulang, saya nggak bisa tidur mas, nggak bisa, semalam saya nggak tidur kan, saya nggak tidur. Terus saya pulang rokok ambil bikin kopi, saya ambil ini, bilalah mas, kakak saya kandung datang ke rumah saya. Kenapa bapak saya sakit? Akhirnya kan saya diajak pergi sama kakak saya ke rumah bapak saya. Bapak saya masuk rumah sakit medikal itu. Nah, habis saya kan kritis. Setelah sampai sana mas, saya teringat, aku yang janjian duit ngomong. Aku balik, mas aku janjian duit, tapi aku nggak ngomong masalah itu. Aku jangan mau ngerone sore-sore no, tak pikiran janjian duit uang. Mas ngomong lah bapakmu kayak ngono, nek orang no di menangi uripe. Nek ini kan gue balik lah apa delok iki kan gitu. Ya aku pulang mas, pulang itu ternyata ada yang datang ke rumah saya
perempuan bawa tas nyari saya, bilang akhirnya aku telepon temanku, mas mau ngomong untuk rumahku tas tapi apa sih komproku, aku balik, aku nih di rumah medika, begitu aku balik sama medika mau itu bawa tas boleh aku mau rumah istri saya mau itu Ayu katanya namanya kan istri saya. Akhirnya teman saya telepon ke gagal, nggak ketemu langsung. Dan dengan kejadian itu mas, saya ambil hikmah bahwa Allah itu masih sayang sama saya dan keluarga. Di sisi sesuatu hal di balik semua yang saya jalani, yang namanya perjalanan seburuk apapun, sepahit apapun, tapi kalau Allah punya pilihan, pilihan itu ya gagal sama ya. Saya ambil hikmahnya mas. Akhirnya setelah kejadian itu mas, saya mimpi kan almarhum itu dikasih amanah mau ngurip lindungi sementara gue mati mau neke sugih ya gue nak gopo gue sugih gue kecing ora kekah terkoso mulai ono salah tompono jalanan tak ono